Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berharap Anda tetap bersemangat dan penuh sukacita dalam mencari hadirat Tuhan dan juga perkenanan Tuhan atas hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan uraian dari renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu di tengah masa krisis yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, kuatkan dan jamalah hati kami semua. Karuniakanlah iman yang kokoh serta keteguhan hati yang sejati, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai kehidupan dan keadaan di sekitar kami. Biarlah kebenaran-Mu menjadi dasar yang teguh bagi hidup kami. Pimpinlah renungan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan Anda sedang berdiri di dek sebuah kapal yang sedang berlayar di samudra yang luas. Lalu tiba-tiba badai besar datang menerpa dan melanda kapal itu tanpa ada peringatan apapun sebelumnya. Angin kencang melanda menderu sedemikian hebatnya. Gelombang tinggi menghantam kapal itu dari segala arah. Dan kapal itu mulai terombang-ambing, bergoyang dengan hebat di tengah amukan samudra. Apa yang Anda butuhkan menghadapi hal seperti ini? Tentu bukan sekedar suatu jaket pelampung penyelamat, melainkan sebuah jangkar yang tertanam dengan kuat yang jauh di dasar laut, yang mampu menahan kapal itu agar tidak terseret dan hancur menabrak kapal karena didorong oleh kuatnya badai yang terjadi. Dalam realitas kehidupan Kristen, krisis seringkali datang seperti badai yang datang mendadak itu. Kita bahkan seringkali tidak siap menghadapi suatu persoalan yang tiba-tiba melanda hidup kita. Kabar buruk tentang soal hal-hal baik itu, soal pekerjaan misalnya, soal anak kita yang ada di luar kota misalnya, atau soal krisis yang terjadi akibat ekonomi yang serba tidak pasti dari dunia ini. Atau juga terjadi konflik dengan orang lain atau dengan keluarga sendiri. Dan semuanya itu menguras energi emosi kita dalam sekejap mata. Menjungkir balikan dunia kehidupan kita yang awalnya terlihat tenang, terlihat nyaman, tiba-tiba bergejolak. Apa yang harus kita lakukan? Ketika fondasi kehidupan mulai menjadi goyah, masalah utamanya seringkali bukan pada badai itu sendiri, melainkan apa yang terjadi di dalam diri kita saat situasi sulit tersebut datang melanda, menerpa hidup kita. Ketika krisis datang, kecenderungan alami kita sebagai manusia adalah berfokus pada besarnya masalah yang datang itu. Kita terus-menerus menatap gelombang kesulitan yang terjadi, tenggelam dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kita, dan kemudian memikirkan suatu skenario terburuk yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Akibatnya, iman kita yang tadinya tampak kokoh saat keadaan baik-baik saja, tiba-tiba terasa begitu rapuhnya. Kita menjadi mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan yang berubah-ubah serba tidak menentu itu.
hari ini kita bisa merasa sangat damai karena kita mendengar kabar baik. Tetapi besok hari kita langsung jatuh dalam keputusasaan yang begitu mendalam hanya karena ada satu perubahan kecil yang sungguh negatif dan di luar prediksi kita. Hidup yang dikendalikan oleh situasi luar seperti ini sungguh sangat melelahkan batin kita. Kita menjadi mudah cemas, menjadi sulit tidur, bahkan kehilangan sukacita kita, dan seolah-olah Tuhan telah melupakan kita di tengah lautan kehidupan yang sedang mengamuk ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki jangkar firman di masa krisis, di tengah kegelisahan yang melanda hati kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya hadir bagaikan suatu pelukan hangat yang menenangkan jiwa kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, ayat ini tidak menjanjikan bahwa Tuhan akan langsung melenyapkan badai atau mengubah keadaan di sekitar kita dalam sekejap. Namun ada janji yang jauh lebih luar biasa. Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera yang sempurna, atau biasa kita menyebutnya shalom. Jika hati kita tetap teguh, percaya kepadanya. Rahasia dari keteguhan hati bukanlah terletak pada suatu kekuatan tekad atau hebatnya kemampuan diri kita sendiri, melainkan pada siapa kita ini menaruh kepercayaan hidup kita. Kita serahkan kepada pribadi siapa. Keteguhan hati dibangun ketika kita dengan sengaja mengalihkan pandangan kita dari besarnya krisis yang sedang terjadi, kemudian kita memilih untuk memindahkan pada besarnya kuasa Tuhan kita. Marilah kita senantiasa membangun keteguhan hati setiap hari. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tidak mudah goyah di masa krisis ini? Ini adalah sebuah proses harian yang membutuhkan suatu keputusan secara sadar. Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan saat kecemasan mulai mengetuk pintu hati kita. Ambillah waktu sejenak untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menolong Anda di masa-masa yang lalu. Jika Tuhan sanggup membawa Anda melewati semua lembah kekelaman di masa lalu itu, maka Tuhan pasti akan memiliki suatu kesetiaan yang sama untuk menuntun Anda melewati badai yang sekarang sedang terjadi. Yang kedua, isi pikiran dengan kebenaran, bukan ketakutan. Berbicaralah kepada diri Anda sendiri dengan kebenaran firman-Nya, bukan mendengarkan bisikan ketakutan dari situasi di sekitar kita atau dari berbagai macam media sosial yang sering kita pantau lewat gadget kita. Yang ketiga, berserah, bukan menyerah. Percaya berarti melepaskan kendali ego kita dan membiarkan Tuhan yang memegang kendali secara penuh atas hidup kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu unik, saudaraku. Ia tidak masuk akal dan melampaui segala akal manusia. Anda tetap bisa memiliki suatu ketenangan batin dan kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan ketika dunia di sekitar Anda
tampak sedang runtuh atau sedang berantakan. Mengapa demikian? Karena jangkar iman Anda itu tertambat dengan kuat di dalam kebenaran Kristus, Sang batu karang yang tidak pernah goyah oleh badai sebesar apapun. Mari kita baca sekali lagi Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Krisis mungkin bisa mengubah keadaan di sekitar Anda, tetapi ia tidak punya kuasa untuk merubuhkan iman Anda, kecuali Anda memang mengizinkannya untuk kesulitan dan masalah itu merubuhkan iman Anda. Mari serahkan kemudi hidup Anda hari ini kepada kekuasaan kendali Tuhan. Jadikan hati Anda itu teguh melekat pada janji-janjinya dan izinkan damai sejahtera yang dari Tuhan itu menjaga setiap langkah-langkah kehidupan Anda sehari-hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di tengah krisis dan badai hidup yang kami hadapi saat ini, kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon, ajarlah kami untuk membangun keteguhan hati yang sejati. Kuatkanlah iman kami agar berakar jauh di dalam firman-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia yang terus berubah dan tidak menentu ini. Saat badai persoalan datang menerpa, jadikanlah Engkau sebagai satu-satunya gunung batu dan perlindungan kami yang teguh. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera dan kebenaran dari rohani, agar kami tetap berdiri dengan kokoh dan memancarkan pengharapan Kristus bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan hari ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntun perjalanan hidup Anda semua untuk Anda dapat dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Apapun komentar Anda, bagian-bagian mana dari renungan ini yang membangkitkan semangat Anda untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, tuliskan bagian itu di kolom komentar tentang pesan-kesan Anda pada konten ini. Dan jangan lupa bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.